Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Natalia, NIM 2011250058, kelas 6B Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dosen pengampu Bunda Eli Agustina MTPD, mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Strategi pembelajaran anak usia dini. Strategi pembelajaran PAUD dapat diartikan dengan hal-hal yang berkaitan kegiatan, baik prosedur, langkah-langkah, maupun metode dan teknik yang dipilih untuk mempermudahkan, memfasilitas, dan memberi bantuan yang lain kepada siswa dalam pencapaian tujuan-tujuan instruksional. Dan di sini ada juga strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan suatu pendekatan mengajar yang dapat membantu siswa dalam pembelajaran keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Pendekatan pembelajaran ini sering disebut metode pembelajaran langsung. Menurut UNO 2008 mengemukakan pendapatnya bahwa hakikat strategi pembelajaran adalah mengelola informasi yang ada untuk disampaikan kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Jenis-jenis metode pembelajaran langsung. Ada 5 metode pembelajaran. Yang pertama, metode bermain, kedua, metode bercerita, ketiga, metode bernyanyi atau musik, 4, metode karya wisata, dan kelima, metode demonstrasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama, individualitas. Individualitas merupakan perbedaan umur yang dimana mulai dari 0 sampai dengan akhir. Setiap orang berbeda inteligensinya, kesanggupan, pengamatan, ingatan, bakat. Teori Piaget dikenal dengan teori kognitif karena setiap manusia itu mempunyai tahapan. Dan yang kedua itu lingkungan atau kemasyarakatan. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat atau yang melatar belakangi lingkungan anak yang harus seorang guru lakukan adalah memberikan pengetahuan atau pengamatan tentang mengenai lingkungan di sekitar kemudian. Dan yang ketiga itu ada minat. Minat dapat dari beberapa sumber. Yang pertama, insting, dan kedua, fungsi intelektual, yang ketiga, pengamatan, dan yang keempat itu ada kebiasaan yang dilakukan. Dan yang keempat itu aktivitas. Aktivitas fisik. Contohnya, mengajak anak untuk menggambar, mengajak anak membaca, aktivitas visual. Aktivitas visual contohnya mendengar. Dan aktivitas listening, contohnya menulis dan menggambar. Dan yang ke B, aktivitas non-fisik. 5. Motivasi. Motivasi terbagi menjadi 2, yaitu intrinsik, yaitu dari alam, contohnya rasa ingin tahu. Dan yang ke B, ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar, contohnya pujian, hadiah, dan hukuman. Dan yang keenam itu peragaan. Membuat program kepada anak dengan cara mengulang-ulang sampai anak benar-benar bisa dengan cara yang telah kita peragakan. Dan yang ketujuh itu ada korelasi atau hubungan, yaitu menghubungkan pembelajaran yang satu dengan yang lain. Contohnya, mengajarkan anak tentang hewan dan mengingatkannya dengan keagamaan seperti ayam adalah ciptaan Allah. Dan di sini ada metode pembelajaran anak usia dini. Metode pembelajaran anak usia dini merupakan cara atau teknik yang digunakan agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Sedangkan metode pembelajaran merupakan pendekatan umum dalam suatu proses pembelajaran menggunakan suatu metode. Dan di sini ada macam-macam metode pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, bercerita, 2. Demonstrasi, 3. Bercakap-cakap, 4. Pemberian tugas, 5. Sosial drama atau bermain peran, 6. Karya wisata, 7. Proyek, dan 8. Eksperimen.
Media pembelajaran adalah alat perantara atau pengantar dari pengirim dan penerima peran. Dan di sini model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan anak berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada anak. Ada beberapa contoh model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran klasikal. 2. Model pembelajaran kelompok. 3. Model pembelajaran areal atau minat. Dan yang keempat, ada pembelajaran BCCT, Beyond Center and Circle Time. Dan di sini ada kecerdasan jamak. Macam-macam jenis kecerdasan. 1. Kecerdasan linguistik. 2. Interpersonal. 3. Intrapersonal. 4. Musikal. 5. Visual spasial. 6. Naturalis. 7. Kinestetik. 8. Logika matematika. Dan yang ke-9 itu ada ekstensial. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.